Selamat malam, sahabat Petra yang dikasih Tuhan. Malam hari ini, Rema, Renungan Malam, akan dilayani oleh Ibu Yuni Kusumawati dari GKM Yogyakarta, Cabang Pundong, dengan tema Posisi Anda dan Keadaan Anda, dari Roma 5 ayat 9. Mari sahabat Petra, kita menyiapkan hati untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Selamat bersekutu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam sahabat Petra yang dikasihi Tuhan. Sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah yang mengasihi kami bersama-sama hendak merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus, mari Engkau menolong kami, menerangi kami, supaya kami mengerti isi hati Tuhan yang hendak Engkau nyatakan kepada masing-masing kami. Berbicaralah, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, tema rema kita malam hari ini adalah posisi Anda dan keadaan Anda, yang diambil dari Roma 5 ayat 9. Roma 5 ayat 9, demikian firman Tuhan. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, posisi Anda dan keadaan Anda. Kita tidak asing lagi dengan istilah posisi menentukan prestasi. Bisa ada benarnya juga ya pada kasus-kasus tertentu. Ya, bagaimana dengan yang Paulus sampaikan kepada jemaat di Roma dalam Roma 5 ayat 9 ini? Bagaimana posisi dan keadaan kita? Sebelumnya mari kita lihat terlebih dahulu yang dimaksudkan dengan posisi menurut KBBI. Menurut KBBI adalah kondisi yang berkaitan dengan tempat, situasi, kondisi, lokasi, ya. Lalu berkaitan dengan rohani kita, keadaan rohani kita. Di manakah posisi kita sekarang ini? Di manakah tempat, lokasi kita sekarang ini? Mari kita melihat di dalam Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ya, pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, di sini kita mendapati kata pindah. Nah, kalau pindah, tentunya ada tempat yang sebelumnya didiami. Di manakah itu? Tempat itu. Kalau menurut Yohanes 5 ayat 24, tempat itu adalah dari dalam maut. Ya, itulah posisi sebelumnya manusia. Bagaimana manusia bisa mengalami posisi tersebut di dalam maut? Kalau kita melihat di dalam Roma 6 ayat 23, yang demikian kita dapati, sebab upah dosa ialah maut. Ya, ternyata ada perbuatan dosa manusia, ada ketidaktaatan manusia yang menyebabkan manusia beroleh upah yang sepadan dengan ketidaktaatannya, yaitu maut, mati. Inilah posisi manusia sebelumnya. Manusia mengalami keterpisahan rohani dengan Allah. Manusia tidak bisa menghampiri lagi Allah. Dosa menghalangi manusia untuk menghampiri Allah. Dengan usaha apapun yang dilakukan manusia, tidak cukup bisa membuat manusia kembali datang kepada Allah. Tidak membuat manusia kembali bisa bersekutu dengan Allah. Nah, sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, bagaimana kalau keadaan tersebut berlangsung terus-menerus sampai kesudahan manusia? Sampai akhir hidup manusia? Mari kita melihat di dalam Wahyu 21 ayat 8 yang demikian.
Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian kedua. Ya, manusia yang semasa hidupnya terpisah dengan Allah sampai akhir hidupnya masih tetap dalam kondisi terpisah dengan Allah, mereka akan mengalami yang dinamakan kematian kedua, yaitu kematian kekal di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Nah, bagaimana manusia bisa mengalami kepindahan posisi, ya, pindah posisi ke dalam hidup bersama-sama dengan Allah? Kalau kita melihat di dalam Yohanes 5 ayat 24 tadi, kita bisa dapati yang pertama, mendengar. Manusia dikatakan barang siapa yang mendengar. Ya, apabila di antara manusia ada yang mendengar apa? Mendengar perkataanku, perkataan Allah tentang Injil Kerajaan Allah, tentang karya penyelamatan Allah di dalam Yesus Kristus. Seperti juga di dalam 1 Petrus 3 ayat 18, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Ya, sahabat Petra yang dikasih oleh Tuhan, kita juga dapati di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah berinisiatif memberikan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Ya, sahabat Petra yang dikasih Tuhan, mendengar. Barang siapa mendengar perkataan Tuhan tentang Injil, maka dia beroleh penyelamatan. Dia akan dipindahkan dari dalam maut ke dalam hidup. Apakah hanya mendengar saja? Kita juga temukan yang kedua, yaitu percaya. Percaya kepada siapa? Di sana dikatakan kepada Bapa yang mengutus Yesus. Ya, bukan percaya kepada hal-hal lain, lebih-lebih kepada si jahat. Ya. Kalau dengan si jahat, justru kita harus berhati-hati terhadap si penipu ini. Ya, karena si jahat adalah si penipu. Ya. Dia suka memutarbalikkan fakta, kebenaran. Nah, Allah menghendaki kita hanya percaya kepada Bapa. Ya, kepada Dialah satu-satunya pribadi yang kita percayai, yang sudah mengutus anaknya yang tunggal untuk mengerjakan karya penyelamatannya. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, ketika seseorang sudah pindah posisi, ya, dari dalam maut ke dalam hidup, oleh karena mereka mendengar tentang Injil dan kemudian meresponi dengan percaya kepada Yesus Kristus yang diutus Bapa, apa yang kemudian diterima oleh manusia ini? Ya, ketika seseorang posisinya sudah pindah ke dalam hidup bersama dengan Allah, hal-hal berikut yang akan diterima. Yang pertama, dari Yohanes 5 ayat 24 tadi kita dapati tidak turut dihukum. Ya, dia tidak akan ikut mengalami penghukuman kekal. Yang kedua, dia akan mengalami hidup yang kekal. Dia akan mempunyai hidup yang kekal bersama dengan Bapa. Yang ketiga, dia diselamatkan dari murka Allah. Ya. Yang keempat, telah dibenarkan oleh darah Kristus. Ya, yang kita baca tadi. Ya, dari Roma 5 ayat 9 tadi. Dia akan dibenarkan. Yang kelima, dia akan mendapatkan status yang baru. Status sebagai anak-anak Allah. Seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Tetapi semua orang yang menerimanya,
diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya, sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama memeriksa posisi kita sekarang ini. Sudah amankah posisi kita? Sudahkah dengan posisi kita saat ini kita akan berprestasi? Ya. Sudahkah posisi kita sekarang ini sudah berada di dalam posisi di mana kita memiliki hidup yang kekal bersama dengan Bapa, di mana kita memiliki relasi dengan Bapa, di mana kita kembali dipersatukan dengan Bapa, atau bahkan sebaliknya, kita belum memiliki relasi yang sesungguhnya dengan Bapa. Kita belum dipersatukan dengan Bapa. Nah, sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, apabila kita belum memiliki relasi tersebut, belum terlambat. Sekarang saatnya Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk meresponi dengan tepat. Kita bisa membuka hati kita, terima Dia, Yesus Sang Juru Selamat itu, menjadi Tuhan dan penyelamat kita satu-satunya. Maka sekarang ini, seperti yang Tuhan Yesus janjikan, kita akan dipindahkan dari maut ke dalam hidup. Kita tidak akan turut dihukum di dalam penghukuman, di dalam penghakiman yang kedua, melainkan kita akan beroleh kepastian akan hidup dalam kekekalan bersama dengan Bapa di surga. Posisi menentukan prestasi. Posisi kita bersama-sama dengan Bapa, dipersatukannya kembali kita dengan Bapa, akan menentukan prestasi kita, mengalami sukacita, mengalami kehidupan yang kekal di dalam Kristus. Memiliki Yesus, dan kita akan hidup di dalam kekekalan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang sudah menyatakan diri-Nya, kasih yang tidak terbatas yang membuat Engkau mengalami salib itu untuk menyelamatkan manusia, untuk membawa manusia, memindahkan manusia yang berdosa, yang sebelumnya dari dalam maut. Kau pindahkan ke dalam hidup yang kekal. Kau pindahkan untuk bersatu dengan Bapa, kembali memiliki relasi dengan Bapa. Roh Kudus, mari Engkau menolong kami, berbicara kepada masing-masing kami, untuk kami memiliki respon yang tepat, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Malam hari ini Tuhan, Engkau yang akan menilik hati setiap kami. Sungguhkah kami sudah memiliki relasi dengan Tuhan? Sudahkah kami dipersatukan, dipindahkan posisi kami dari dalam maut ke dalam hidup yang kekal bersama dengan Bapa? Engkau memberkati setiap sahabat Petra yang mengambil keputusan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi. Engkau akan terus menyatakan kasih, kemurahan di dalam kehidupan mereka. Engkau berkati seluruh sahabat Petra yang mendengar renungan ini. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.